Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas mata kuliah biologi dan klasifikasi tanaman dosen pengampu Bapak Nur Cahyo Widiodaru Saputro, SSI, MSc. Perkenalkan, nama saya Rinaldi Esa Prayugo dengan NPM akhir 090, mahasiswa Universitas Singapura Bangsa Karawang, kelas 1D Agroteknologi. Saya di sini akan menjelaskan tentang evolusi. Evolusi merupakan proses perubahan yang dialami makhluk hidup secara perlahan-lahan dalam jangka waktu yang lama dari generasi ke generasi sehingga terbentuk spesies baru. Teori asal-usul kehidupan. Yang pertama, teori abiogenesis, teori yang mengatakan bahwa asal-usul kehidupan berasal dari benda tak hidup. Yang kedua, teori biogenesis, teori yang mengatakan bahwa asal-usul kehidupan berasal dari benda hidup. Teori kosmozoa, asal mula makhluk hidup bumi berasal dari spora kehidupan yang berasal dari luar angkasa. Teori Oparin-Haldane dalam bukunya The Origin of Life menyatakan bahwa asal mula kehidupan terjadi bersama dengan evolusi terbentuknya bumi beserta atmosfernya. Senyawa organik di bumi terakumulasi menjadi cekungan perairan membentuk primordial soup, kemudian menjadi monomer menjadi polimer, akhirnya membentuk protobion yang merupakan awal sel hidup. Teori evolusi pada hewan. Teori J.B. Lamarck, idenya mengenai evolusi dituangkan di dalam buku berjudul Philosophic Zoology. Dalam buku tersebut, Lamarck mengungkapkan alam sekitar atau lingkungan mempunyai pengaruh pada ciri-ciri atau sifat yang diwariskan. Ciri-ciri atau sifat tersebut akan diwariskan kepada keturunannya. Organ yang sering digunakan akan berkembang, sedangkan apabila tidak digunakan akan mengalami kemunduran bahkan hilang. Ini merupakan jerapah contoh dari teori Lamarck. Yang kedua, teori Charles Darwin. Charles Darwin juga menerbitkan buku mengenai asal mula spesies pada tahun 1859 dengan judul On the Origin of Species by Means of Natural Selection atau The Preservation of a Race in the Struggle for Life. Mengenai evolusi, Darwin berpendapat yang menjadi dasar evolusi organik bukan dari adaptasi lingkungan, melainkan karena seleksi alam dan seksual. Seleksi alam berupa pertarungan dalam kehidupan yang kuat akan terus hidup. Setiap populasi berkecenderungan untuk tumbuh banyak karena proses bereproduksi. Untuk berkembang biak diperlukan adanya makanan dan ruang yang cukup. Bertambahnya suatu populasi tidak berjalan terus-menerus. Ini merupakan contoh dari teori evolusi Darwin. Lalu yang ketiga ada teori Alfred Wallace, memiliki pendapat yang sama dengan Charles Darwin bahwa spesies yang ada sekarang berasal dari spesies masa silam yang mampu bertahan hidup. Yang keempat, Comte de Buffon menyatakan bahwa variasi-variasi kecil yang terjadi karena pengaruh alam sekitar yang diwariskan, dengan demikian kemampuan beradaptasi dengan lingkungan akan menyebabkan terjadinya variasi yang mengarah pada terbentuknya spesies baru. Yang kelima, Sir Charles Lyell menyatakan bahwa batuan, pulau-pulau, dan benua mengalami perubahan. Yang keenam, Thomas Robert Malthus menyatakan bahwa pertambahan jumlah penduduk naik seperti deret ukur, sedangkan bahan makanan yang tersedia naik seperti nilai. Yang ketujuh, Anaximander, bumi pada awalnya merupakan lautan, lalu berkembang menjadi daratan,
Para makhluk hidup akuatik pun termodifikasi sehingga dapat hidup di darat. Pada manusia terdapat wasak part fish dan part human, yang disebut merman dan mermaid. Penampilan seperti ikan ini ada pada masa dalam kandungan bayi selama proses perkembangan. Kemudian, penampilan tersebut akan hilang pada manusia dewasa. Aristoteles, benda-benda hidup berkembang makin sempurna karena pengaruh kekuatan tertentu, yakni entalasi, dan makhluk hidup di daratan berasal dari makhluk hidup di lautan. Yang kesembilan, Epicurus. Epicurus sependapat dengan Aristoteles bahwa organisme berubah dan berkembang makin kompleks dan makin maju. Namun bukan karena faktor entalasi yang mempengaruhinya, melainkan karena faktor natural law. Bukti evolusi. Yang pertama, fosil merupakan sisa-sisa cetakan ataupun berkas dari hewan maupun tumbuhan yang telah membatu. Fosil ini sebagai bukti adanya peristiwa evolusi yang dapat menentukan umur dengan cara menghitung laju erosi, sedimentasi, kandungan garam, dan kadar radioaktif. Yang kedua, homologi. Dua organ tubuh dikatakan homolog apabila mempunyai asal yang sama secara embriologik, tetapi fungsi dan bentuknya berbeda. Contoh, alat gerak manusia dan sirip ikan memiliki bentuk rangka yang sama, namun berbeda fungsinya. Bukti evolusi homolog. Yang ketiga, analogi merupakan kebalikan dari homologi, yaitu mempunyai asal yang berbeda namun memiliki fungsi yang sama. Contohnya, sayap kupu-kupu dengan sayap kelelawar memiliki bentuk rangka yang berbeda namun memiliki satu fungsi yang sama, yaitu untuk terbang. Yang keempat, embriologi perbandingan merupakan hewan-hewan kelas vertebrata seperti ikan, reptil, aves, dan mamalia. Meskipun tubuh individu dewasanya berbeda, namun fase perkembangan embrionya sangat mirip. Embriologi perbandingan ini dibagi menjadi dua. Yang pertama, ontogeni, perkembangan individu mulai dari sel telur hingga individu tersebut mati. Kedua, filogeni, sejarah perkembangan organisme dari filum yang paling sederhana hingga yang paling sempurna. Yang kelima, adanya variasi dalam satu spesies. Individu yang termasuk dalam suatu spesies tidak pernah bersifat identik sama persis. Variasi ini terjadi karena faktor genetis dan lingkungan. Yang keenam, petunjuk secara biokimia. Digunakan uji preseptin, endapan, yang pada dasarnya adanya reaksi antara antigen antibodi. Semakin banyak endapan yang terbentuk, maka semakin jauh hubungan kekerabatannya. Teori evolusi pada tumbuhan. Evolusi tumbuhan. Tumbuhan adalah salah satu makhluk hidup yang keberadaannya pertama kali muncul sekitar 440 juta tahun yang lalu pada zaman Silur, yaitu zaman peralihan kehidupan dari air ke darat. Pada fase awal perkembangan dunia tumbuhan, menunjukkan bahwa asal-usul tumbuhan berasal dari nenek moyang yang hidup di perairan, yaitu alga hijau. Muncul dua jalur evolusi tumbuhan, yaitu jalur tumbuhan lumut dan jalur tumbuhan paku. Dari evolusi Pteridophyta, tumbuhan paku, ini diperkirakan menjadi cikal bakal dari kemunculan tumbuhan berbiji, Gymnospermae, yang muncul pada periode Devon 360 juta tahun.
Adaptasi dalam evolusi tumbuhan ada 3, yaitu adaptasi struktural, adaptasi kimiawi, adaptasi reproduksi. Asal mula tumbuhan yaitu berasal dari alga kemudian berevolusi menjadi plankton. Evolusi tumbuhan menurut Campbell berdasarkan catatan fosil yang ada. Sejarah adaptasi daratan oleh tumbuhan terdapat 4 periode utama evolusi tumbuhan. Periode tersebut merupakan radiasi adaptif yang mengikuti evolusi struktur bagi peluang kehidupan di darat. Evolusi Gymnospermae. Gymnospermae berasal dari nenek moyang kelompok tumbuhan yang hidup pada masa Devon, yang awalnya merupakan tumbuhan tak berbiji. Evolusi menjadi Gymnospermae berbiji terjadi secara adaptif pada masa Karbon, merupakan masa perubahan iklim bumi. Suhu naik sehingga terjadilah perubahan flora dan fauna di bumi. Evolusi Angiospermae. Fosil tertua Angiospermae ditemukan sekitar 130 juta tahun yang lalu di lapisan batu Kreta. Angiospermae mulai mendominasi daratan bumi sekitar 60 juta tahun yang lalu hingga saat ini. Empat periode evolusi tumbuhan. Periode pertama, masa Ordovicium zaman Paleozoikum, sekitar 475 juta tahun silam. Evolusi dihubungkan dengan asal mula tumbuhan dari nenek moyang akuatik yang dikenal sebagai Bryophyta, termasuk lumut. Periode kedua, diversifikasi tumbuhan vaskuler selama masa Devon, awal sekitar 400 juta tahun silam, di mana vaskuler pertama tidak berbiji, yaitu ditemukan pada paku-pakuan. Periode ketiga dimulai dengan kemunculan biji. Tumbuhan vaskuler berbiji pertama muncul sekitar 360 juta tahun silam dekat dengan masa Devon. Periode keempat terjadi pada masa Cretaceous zaman Mesozoikum, sekitar 130 juta tahun silam. Bunga merupakan struktur reproduksi kompleks yang mengandung biji dalam ruang yang terlindung, ovarium. Kelompok tumbuhan ini memiliki biji tertutup, Angiospermae.
Berikut foto bukti evolusi tumbuhan. Faktor yang memengaruhi evolusi. Yang pertama, seleksi alam. Teori bahwa makhluk hidup yang tidak mampu beradaptasi dengan lingkungannya lama-kelamaan akan punah. Yang kedua, mutasi. Mutasi merupakan sumber utama untuk gen baru, alel, dan menimbulkan keragaman genetika bagi seleksi alami dan untuk digunakan oleh pemulihan tanaman dan hewan dalam menciptakan varietas baru. Yang ketiga, aliran gen. Transfer alel gen dari satu populasi ke populasi lainnya. Yang keempat, rekombinasi gen. Proses pemutusan seunting bahan genetika, biasanya DNA, namun juga bisa RNA, yang kemudian diikuti oleh penggabungan dengan molekul DNA lain. Terima kasih yang telah menonton video saya. Saya ucapkan terima kasih.